Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya hari ini untuk belajar dari rumah. Semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai membandingkan pecahan. Tema 1, subtema 1, KD 3.1, pembelajaran keempat. Kemarin kita sudah belajar mengenai cara menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan adalah melihat dua pecahan untuk menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai membandingkan pecahan, kalian hafalkan terlebih dahulu simbol-simbol yang biasa digunakan dalam membandingkan pecahan. Di sini ada 3 simbol yang biasa digunakan dalam membandingkan pecahan. Yang pertama ada tanda seperti huruf P tetapi menghadap ke kiri. Ini dibaca lebih dari. Kemudian yang kedua ada tanda seperti huruf P tetapi menghadap ke kanan. Dibaca kurang dari. Kemudian yang ketiga ada tanda sama dengan. Ya, seperti ketika kita menulis sama dengan di operasi hitung. Nah, ketiga tanda ini biasanya yang sering kita gunakan untuk membandingkan pecahan. Diingat ya tandanya, lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Sekarang kita masuk cara untuk membandingkan pecahan. Ada 2 cara. Yang pertama yaitu membandingkan pecahan menggunakan gambar. Kalian perhatikan di layar. Pada gambar yang pertama ada 2 buah lingkaran. Pada lingkaran yang pertama terbagi menjadi 3 bagian dengan 2 bagian yang diarsir. Maka penulisan pecahannya adalah 2/3. Di sebelahnya ada sebuah lingkaran yang terbagi menjadi 11 bagian dengan 8 bagian yang diarsir. Maka penulisan pecahannya adalah pecahan 8/11. Setelah itu kalian bandingkan bagian yang diarsirnya. Besarnya kalian bandingkan. Kalau kalian lihat pada pecahan 2/3 lebih besar dibandingkan pada arsiran pecahan 8/11. Maka dapat dikatakan bahwa pecahan 2/3 lebih besar dari 8/11. Kemudian pada contoh yang kedua di situ ada 2 buah lingkaran. Yang pertama dibagi menjadi 2 bagian dengan 1 bagian yang diarsir. Maka dituliskan pecahan 1/2. Sebelahnya ada lingkaran yang terbagi menjadi 3 bagian dengan 1 bagian yang diarsir. Maka ditulis sebagai pecahan 1/3. Setelah itu kalian lihat pada gambarnya bagian yang diarsir. Pada 1/2 terlihat lebih besar dibandingkan 1/3. Kalian amati pada gambar yang arsiran berwarna hijau. Maka dapat dituliskan bahwa pecahan 1/2 lebih besar dari 1/3. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kalau membandingkan pecahan menggunakan gambar, kalian perhatikan besarnya atau proporsi gambarnya. Kalian perhatikan ya. Ingat, kalau menuliskan pecahan dari gambar, berarti yang atas itu jumlah yang diarsir,
dan yang bawah itu jumlah seluruh bagiannya. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan membandingkan pecahan secara langsung. Kalian perhatikan di layar, ada dua macam cara yang digunakan. Yang pertama digunakan apabila penyebut kedua pecahan sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kalian langsung dinilai pembilangnya. Kemudian yang kedua, apabila penyebut kedua pecahan berbeda. Kalian samakan dulu penyebutnya, kemudian baru dibandingkan. Ingat, pada pecahan ada yang namanya pembilang dan penyebut. Pembilang itu angka yang atas, kalau penyebut angka yang bawah. Diingat-ingat. Kita masuk cara yang pertama, yaitu membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau penyebut kedua pecahan sudah sama, maka langsung bandingkan nilai dari kedua pembilangnya. Jadi kalau angka penyebutnya sudah sama atau angka yang bawah sudah sama, maka kalian tinggal bandingkan angka pembilangnya atau angka yang atasnya. Contoh, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Di sini terlihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu 6. Karena penyebutnya sudah sama, maka kalian tinggal bandingkan pembilangnya, yaitu antara 3 dan 5. 3 kurang dari 5, karena 5 lebih dari 3. Maka dapat dikatakan 3/6 kurang dari 5/6. Kemudian contoh yang B, bandingkan pecahan 9/10 dengan pecahan 7/10. Di sini terlihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu 10. Maka kalian tinggal bandingkan pembilangnya saja, yaitu antara 9 dan 7. 9 dan 7 banyakkan mana? Banyak 9. Maka 9 lebih besar dari 7. Jadi pecahan 9/10 lebih besar dari 7/10. Kalian lihat tandanya, lebih dari menghadap ke kiri, kurang dari menghadap ke kanan. Ingat-ingat ya, jangan lupa. Baik, sekarang kita masuk cara yang kedua, yaitu apabila penyebut kedua pecahan berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, ingat yang pertama kalian lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Caranya bagaimana? Kita bahas bersama. Contoh, bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Di sini terlihat bahwa penyebutnya memiliki angka yang berbeda, yaitu yang satu 4, yang satunya lagi 3. Maka langsung ke langkah pertama, yaitu menyamakan penyebut dengan cara dikalikan silang antar penyebutnya. Kalian perhatikan baik-baik di layar. Kita cari dulu pecahan yang 3/4. Di sini terlihat bahwa 3/4 dikalikan 3/3. Nah, 3/3 ini dari mana? 3/3 itu berasal dari angka penyebut yang dimiliki oleh pecahan yang satunya. Di situ kan ada pecahan 3/4 dan 2/3. Nah, kalau kita mencari 3/4, maka kita mengalikannya dengan penyebut 2/3. Sebaliknya kalau kita mencari 2/3, kita kalikan dengan penyebut pecahan 3/4. Diingat ya. Oke, kembali lagi kita hitung. 3/4 dikali 3/3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan
12. Jadi 3/4 sama dengan 9/12. Selanjutnya kita tentukan yang pecahan satunya, yaitu pecahan 2/3 dikalikan dengan 4/4. 4/4 dari mana? Dari penyebut yang dimiliki oleh pecahan yang satunya, yaitu pecahan 3/4. Ingat-ingat ya. Kita hitung. 2/3 kali 4/4. 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 2/3 sama dengan 8/12. Setelah kedua pecahan memiliki penyebut yang sama, kalian bandingkan pembilangnya. Kita tulis di sini 9/12 dibandingkan 8/12. 9 dengan 8 banyakan mana? Banyak yang 9. Maka 9 lebih besar dari 8. Jadi dapat dituliskan 9/12 lebih dari 8/12. 9/12 itu punya pecahan 3/4. Sedangkan 8/12 itu punya pecahan 2/3. Maka hasilnya adalah pecahan 3/4 lebih dari pecahan 2/3. Sampai di sini bisa dipahami? Ini menggunakan cara pertama. Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan perkalian silang. Sama dengan yang sebelumnya, di sini terlihat bahwa penyebutnya berbeda. Bandingkan pecahan 3/15 dan 2/10. Penyebutnya di sini ada 15 dan 10. Maka itu berbeda. Maka cara yang kedua yaitu dengan mengalihkan silang. Kalian perhatikan. Pecahan 3/15 kita anggap sebagai ruas kiri. Sedangkan 2/10 kita anggap sebagai ruas kanan. Ya, ada ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian kalian kalikan silang. Kalian lihat gambarnya. Pembilang di sebelah kiri kalian kalikan dengan penyebut di sebelah kanan. Diletakkan di ruas kiri. Yaitu di sini angkanya 3 dikali 10. Diletakkan di sebelah kiri. Kemudian pembilang di sebelah kanan dikali penyebut di sebelah kiri. Kalian letakkan di ruas kanan. Yaitu 2 dikali 15. Paham ya? Pembilang di kiri dikali penyebut di kanan. Letakkan di ruas kiri. Kemudian pembilang di kanan dikali penyebut di kiri. Letakkan di ruas kanan. Lalu kita hitung. 3 kali 10 sama dengan 10. 2 dikali 15 sama dengan 30. 30 sama dengan 30. Kemudian hasilnya adalah tadi 30 yang di ruas kiri itu berarti punya pecahan 3/15. Kemudian 30 yang ada di ruas kanan itu punya pecahan 2/10. Maka dapat ditulis pecahan 3/15 sama dengan 2/10. Ini menggunakan cara 2. Baik, sampai di sini dapat dipahami ya. Sekarang coba kalian kerjakan soal-soal yang ada di sini. Yang pertama, bandingkan pecahan 6/8 dan 4/8. Di sini terlihat kalau penyebutnya sudah sama, berarti kalian tinggal membandingkan pembilangnya.
Yang nomor 2, bandingkan pecahan 2/3 dan 2/6. Di sini penyebutnya berbeda. Coba kalian cari dengan cara yang pertama. Yang ketiga, membandingkan pecahan 1/8 dan 1/6. Penyebutnya juga berbeda. Coba kalian cari dengan cara yang kedua. Baik, silakan kalian coba coret-coretan terlebih dahulu. Ingat ya, samakan terlebih dahulu penyebutnya, baru kemudian dibandingkan pembilangnya. Oke, mari kita bahas yang pertama. Baik, sekarang kita bahas yang pertama. Bandingkan pecahan 6/8 dan 4/8. Di sini terlihat penyebutnya sudah sama, yaitu 8. Maka kalian tinggal bandingkan pembilangnya, yaitu antara 6 dan 4. 6 dan 4 banyakkan mana? Banyak yang 6, maka 6 lebih dari 4. Jadi pecahan 6/8 lebih dari 4/8. Selanjutnya soal yang kedua. Bandingkan pecahan 2/3 dan 2/6. Menggunakan cara yang pertama. Kita kalikan penyebutnya. Yang pertama, pecahan 2/3. Kita kali 6/6. Angka 6/6 di sini berasal dari penyebut pecahan yang satunya, yaitu penyebut yang dimiliki oleh 2/6. Kita hitung, 2 kali 6 sama dengan 12. 3 kali 6 sama dengan 18. Maka 2/3 itu sama dengan 12/18. Selanjutnya kita hitung yang pecahan 2/6. Kita kalikan dengan 3/3. 3/3 dari mana? Dari penyebut pecahan yang satunya, yaitu penyebut dari pecahan 2/3. Maka hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi 12/18 dibandingkan 6/18. 12 dibandingkan 6. Banyakkan yang mana? Banyak 12. Maka 12 lebih besar dari 6. Jadi 12/18 lebih dari 6/18. Tadi 12/18 punya siapa? Punya 2/3. Sedangkan 6/18 punya pecahan 2/6. Jadi dapat ditulis 2/3 lebih dari 2/6. Ini menggunakan cara yang ke-1. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Bandingkan pecahan 1/8 dan 1/6 dengan mengalihkan silang. Ingat, pembilang di kiri dikali penyebut di kanan, letakkan di ruas kiri. Kemudian pembilang di kanan kalikan penyebut di kiri, letakkan di ruas kanan. Maka 1 dikalikan 6, diletakkan di ruas kiri. 1 dikalikan 8, diletakkan di ruas kanan. 1 kali 6 sama dengan 6. 1 kali 8 sama dengan 8. 6 dibandingkan 8 banyakkan mana? Banyak 8, maka 6 kurang dari 8. Jadi pecahannya 1/8 kurang dari 1/6. Karena 1/8 tadi ada di ruas kiri yang nilainya 6. Sedangkan 1/6 ada di ruas kanan yang nilainya 8. Ini menggunakan cara yang kedua. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kesimpulan dari kegiatan pada hari ini, cara membandingkan pecahan ada 3. Yang pertama, kalau penyebutnya sama, maka kalian langsung bandingkan nilai pembilangnya. Yang kedua, kalau penyebutnya berbeda, ada 2 cara. Yang pertama, dengan menyamakan penyebutnya menggunakan perkalian silang dari setiap penyebut. Yang kedua, dengan menggunakan perkalian silang antara ruas kanan dan ruas kiri. Nah, sekarang tugas untuk hari ini adalah yang pertama, kalian
Buatlah gambar-gambar ini ke bentuk pecahannya. Setelah itu kalian bandingkan. Berilah tanda apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, seperti pada contoh. Kemudian tugas yang kedua, kalian tulis soalnya di buku tulis. Setelah itu kalian dikerjakan disertai dengan coret-coretannya. Boleh menggunakan cara pertama, boleh menggunakan cara kedua. Terserah kalian pilih yang paling mudah, disertai coret-coretannya. Baik, demikian materi untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.